Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, baik. Ada 10 orang yang bergabung. Jadi Ibu rasa mungkin cukup karena yang terakhir kalau nggak salah 11 orang yang buat tugas. Baik, kita mulai saja pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, adik-adik mahasiswa, saudara-saudari mahasiswa yang saya banggakan, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti TUEP yang kedua dari awal sampai akhir dengan baik. Nanti dalam pertemuan kita ini, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, maka silakan langsung bertanya, tidak apa-apa. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan terkait bidang pembahasan yang nantinya akan kita bahas baik secara bersama maupun mandiri. Di mana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, khususnya program studi manajemen, itu ada 4 bidang bahasan yang harus adik-adik, bapak, ibu, saudara-saudari perhatikan sesuai dengan minat kalian masing-masing. Yang pertama tentang manajemen pemasaran, kemudian bidang pembahasan manajemen keuangan, kemudian bidang pembahasan manajemen operasional, dan bidang pembahasan manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam strata 1 atau tingkat sarjana, di dalam pembuatan karya ilmiah, jadi minggu lalu sebenarnya tugasnya sudah dengan membuat kerangka karya ilmiah. Cuman menurut Ibu pengen kalian tahu dulu dasarnya bagaimana cara mencari sumber referensi, tapi yang terutama adalah permasalahan dan judul. Nah, kalau sudah, maka carilah sumber referensi yang berkaitan dengan judul karya ilmiah yang Bapak, Ibu, saudara-saudari pilih. Nah, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas 1 dengan baik. Semoga di tugas 2 ini semua juga bisa mengerjakan dengan baik. Nah, di tugas kedua ini, selain membuat kerangka karangan karya ilmiah, saudara-saudari juga dituntut untuk bisa mengisi kutipan yang sudah saudara-saudari kerjakan di tugas 1, dimasukkan ke dalam tugas 2. Nah, di sini teori digunakan untuk menjelaskan fenomena atau problematika yang terjadi. Tahapan penulisan dimulai dari problematika atau fenomena yang terjadi di lapangan, dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sempat bertanya ke Ibu, di mana dia di lapangan atau di tempat kerja atau di tempat usaha memiliki masalah seperti A misalnya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu saya mau merumuskan judul saya? Nah, dari permasalahan itu atau dari fenomena yang terjadi atau dari problematika yang terjadi, serta ada teori pendukung di mana Ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat kutipan atau sumber referensi. Nah, itu dikatakan sebagai teori atau penelitian terdahulu. Jadi dari masalah yang ada, misalnya kemarin ada yang tentang digital marketing,
atau manajemen pemasaran atau strategi pemasaran atau bauran pemasaran. Nah, teori sebelumnya apa? Misalnya dari Philip Kotler tentang bauran pemasaran terbagi menjadi 4P, misalnya seperti itu. Nah, dikutip dari Philip Kotler, dimasukkanlah di kerangka karangan yang saat ini akan Anda kerjakan di tugas 2. Kemudian mendeduksi atau mendeskripsikan teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Jadi misalnya Kotler dalam manajemen pemasaran mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemasaran itu dan lain-lain sebagainya. Nah, bauran pemasaran terdiri dari A, produk. Produk adalah apa? Nah, seperti itu. Jadi, dikaitkan dengan teori Anda. Nah, sekarang produk yang lagi marak misalnya di penelitian saya atau di usaha saya adalah produk A. Nah, produk A itu fiturnya apa-apa. Jadi dari teori Philip Kotler diterapkan di dalam karya ilmiah Anda. Kemudian membuat hipotesis atau merujuk hipotesis penelitian terdahulu. Nah, hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih harus dipecahkan lagi. Jadi diduga strategi pemasaran atau bauran pemasaran berpengaruh kepada peningkatan volume penjualan produk A, seperti itu.